Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Aulia Sahraini dengan NIM 210404502054 dari kelas BKC, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai teori kepribadian humanistik Abraham Maslow. Teori humanistik Abraham Maslow. Teori ini menyerukan potensi siswa untuk tumbuh, berkembang, dan kebebasan untuk menemukan arah dalam hidup. Teori humanistik juga memerlukan siswa sebagai subjek mandiri yang menetapkan tujuan hidupnya sendiri. Humanis juga percaya bahwa siswa dituntun untuk memilih sifat bertanggung jawab atas kehidupan mereka sendiri dan orang-orang di sekitar mereka. Biografi Abraham Maslow. Abraham Harold Maslow lahir pada 1 April 1908 di Brooklyn, kota New York, Amerika. Maslow adalah anak sulung dari 7 bersaudara yang lahir dari imigran Yahudi Rusia. Maslow menghabiskan masa kecilnya di Brooklyn. Di sekolah, Maslow adalah murid ilmiah dan berhasil mendapatkan tempat di City College of New York. Maslow awalnya belajar hukum untuk memenuhi keinginan orang tuanya, tapi ia menghadiri kuliah di Universitas Wisconsin. Di Wisconsin, ia berubah tunduk ke psikologi, menerima gelar BA pada tahun 1930, gelar MA pada tahun 1931, dan PhD pada tahun 1934. Abraham Maslow adalah teoretikus yang banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Ia juga seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran psikologi humanistik. Ia terkenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia. Hakikat kepribadian Abraham Maslow. Pandangan Maslow tentang hakikat manusia yaitu manusia bersifat optimistik, bebas berkehendak, sadar dalam memilih, unik, dapat mengatasi pengalaman masa kecil, dan baik. Dinamika kepribadian Abraham Maslow. Maslow berpendapat bahwa kepribadian manusia dihasilkan dari motivasi manusia yang diorganisasikan ke dalam sebuah hierarki kebutuhan, yaitu suatu susunan kebutuhan yang sistematis. Suatu kebutuhan dasar harus dipenuhi sebelum kebutuhan dasar lainnya muncul. Kebutuhan itu mempunyai beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut. 1. Kebutuhan yang lebih rendah dalam hierarki merupakan kebutuhan yang kuat, potensial, dan prioritas, sementara yang lebih tinggi dalam hierarki merupakan kebutuhan yang paling lemah. 2. Kebutuhan yang paling tinggi kurang diperlukan dalam rangka mempertahankan hidup, sehingga pemuasannya dapat diabaikan. 3. Walaupun kebutuhan yang lebih tinggi itu kurang begitu perlu dalam rangka survival, namun kebutuhan itu memberikan kontribusi terhadap survival itu sendiri dan juga perkembangan. 4. Pemuasaan kebutuhan yang lebih tinggi amat bermanfaat, baik bagi fisik maupun psikis. Kondisi ini dapat melahirkan rasa senang, bahagia, dan perasaan bermakna. Struktur kepribadian Abraham Maslow, yaitu yang pertama kebutuhan fisiologis, yang kedua rasa aman, yang ketiga kasih sayang, keempat penghargaan, dan terakhir yaitu aktualisasi diri. Kebutuhan fisiologis, sekumpulan kebutuhan dasar yang paling mendesak pemuasaannya karena berkaitan langsung dengan pemeliharaan biologis dan kelangsungan hidup. Kebutuhan-kebutuhan dasar fisiologis itu antara lain kebutuhan akan makanan, air, udara, aktif, istirahat, keseimbangan temperatur, seks, dan kebutuhan akan stimulasi sensoris. Karena merupakan kebutuhan yang paling mendesak, maka kebutuhan-kebutuhan fisiologis akan paling didahulukan penguasaannya oleh individu. Contoh kebutuhan fisiologis dalam kehidupan sehari-hari adalah bekerja untuk mencari nafkah, makan karena lapar, atau minum karena haus. Kebutuhan rasa aman. Apabila kebutuhan fisiologis individu telah terpuaskan, maka dalam diri individu akan muncul satu kebutuhan lain sebagai kebutuhan yang dominan dan menuntut pemuasaan, yakni kebutuhan akan rasa aman.
Yang dimaksud Maslow dengan kebutuhan akan rasa aman ini adalah sesuatu kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian, dan keteraturan dari keadaan lingkungan. Contoh kebutuhan akan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari adalah menelpon ambulans ketika terjadi kecelakaan, melapor polisi ketika ada tindakan kriminalitas, dan sebagainya. Kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan kasih sayang. Secara mendasar, manusia memiliki rasa agar dibutuhkan orang lain, kebutuhan untuk dicintai, bersosialisasi di masyarakat, dan sebagainya. Contoh penerapan kebutuhan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari adalah keinginan untuk menikah karena membutuhkan pasangan, berteman karena perlu interaksi sesama manusia, dan sebagainya. Kebutuhan penghargaan. Setelah kebutuhan kasih sayang terpenuhi, muncul kebutuhan selanjutnya, yaitu kebutuhan akan penghargaan. Hal-hal yang termasuk kebutuhan akan penghargaan ini menurut Maslow adalah kebutuhan akan status, pengakuan, reputasi, martabat, bahkan dominasi. Contoh kebutuhan penghargaan dalam kehidupan sehari-hari adalah mengikuti lomba karena ingin menang, seseorang mencalonkan diri menjadi ketua kelas atau pemimpin karena membutuhkan reputasi, atau orang yang mendaftar CPNS karena ingin dihargai di lingkungan masyarakat. Aktualisasi diri. Motivasi tertinggi manusia adalah kebutuhan akan aktualisasi diri, yaitu keinginan untuk mengoptimalisasi potensi dirinya. Misalnya, seseorang yang bercita-cita menjadi polisi berhasil mencapai profesi yang ia inginkan. Selanjutnya, ia mengembangkan dirinya agar bisa menjadi polisi profesional dan terus mengoptimalkan potensi, serta mengabdikan dirinya pada masyarakat. Hal demikian yang dikenal sebagai aktualisasi diri, yakni pemenuhan potensi diri, mulai dari sisi cita-cita, keinginan, kreativitas, dan kematangan mental untuk bertanggung jawab terhadap pilihan yang ia putuskan sendiri. Perkembangan kepribadian Abraham Maslow. Maslow mengemukakan beberapa upaya yang sebaiknya membantu siswa menemukan identitasnya atau jati dirinya sendiri, di antaranya yaitu 1. Membantu siswa untuk mengeksplorasi pekerjaan. 2. Membantu siswa untuk memahami keterbatasan dirinya. 3. Membantu siswa untuk memperoleh pemahaman tentang nilai-nilai. 4. Membantu siswa agar memahami bahwa hidup ini berharga. 5. Mendorong siswa agar mencapai pengalaman puncak dalam kehidupannya. 6. Memfasilitasi siswa agar dapat memuaskan kebutuhan dasarnya, yaitu rasa aman, rasa berharga, dan rasa diakui. Kelebihan dan kekurangan teori Abraham Maslow. Kelebihannya yaitu pembelajaran dengan teori ini sangat cocok diterapkan untuk materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Kekurangannya yaitu siswa yang tidak mau memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses belajar. Siswa yang tidak aktif dan malas belajar akan merugikan diri sendiri dalam proses belajar. Contoh implementasi teori humanistik Abraham Maslow. Seorang anak yang kesepian dan mengalami banyak masalah di keluarganya. Setiap hari ia terus mendengar ayah dan ibunya bertengkar. Dia juga merasa dirinya kurang kasih sayang. Suatu hari orang tuanya kembali bertengkar dan ia merasa tidak kuat lagi. Ia pun memutuskan menelpon temannya dan datang ke sana untuk bercerita. Gimana kok ke pos ini? Muka bercerita. Iya, tunggu mak. Jadi begitu ceritanya. Astaga. Sabar, bisa nungguin. Sabar.
Seseorang dapat memilih untuk kembali menuju keamanan atau maju menuju pertumbuhan. Pertumbuhan harus dipilih lagi dan lagi. Ketakutan harus diatasi lagi dan lagi. Itulah tadi pembahasan dari teori humanistik Abraham Maslow. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.